selamat kembali di channel Baraya Dame. Buat Baraya semua jangan pernah merasa bosan. Karena apa? Karena di channel ini kita akan mendapat banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan serta informasi-informasi mengenai Desa Banjarsari. Nah, untuk itu nih teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih Desa Banjarsari? So, yang aku tahu Desa Banjarsari adalah desa yang berada di tengah-tengah perkebunan nih Baraya semua. Untuk itu kita bakal cari tahu langsung dengan Pak Kadesnya sendiri nih. Boleh Bapak, kita kenalan dulu dong biar lebih enak nih Pak. Oke. Perkenalan dulu. Boleh, Nama boleh, Bapak boleh. Denny Sahidin, Kepala Desa Banjarsari. Ini Bapak Kepala Desa yang ini ya, Baraya semua. Nanti kalau kesini kalau ketemu sama Bapak disapa aja ya kan Pak. Iya. Yang ragu-ragu nanti sapa aja lah. Jangan ragu-ragu. Oke nih Pak, kita kan tadi aku udah meng-highlight nih Pak, kalau kita akan membahas seputar Desa Banjarsari. Kenapa sih Desa Banjarsari harus dikupas tuntas di podcast ini? Ada apa sih Pak? Apakah ada hal yang menarik mengenai Desa Banjarsari? Kayaknya banyak yang menarik. Oke, ini akan panjang banget. So untuk itu, buat Baraya semua jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di channel Baraya Damai. Boleh kita langsung aja ke apa sih hal yang menarik di Desa Banjarsari? Oke, sedikit perkenalan dulu tentang Banjarsari. Banjarsari terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan di Kecamatan Pangalengan ada 13 desa, salah satunya Desa Banjarsari. Nah, Banjarsari ini tinggalnya di area perkebunan. Jadi masyarakatnya semua itu mayoritasnya karyawan perkebunan. Di hamparan kebun teh yang warna hijau sejuk ini. Hijau kumaha meninggal nu beureum. Beda dari jari tanah. Siap. So Pak, apalagi sih yang menarik itu? Kenapa orang-orang harus mengunjungi Desa Banjarsari? Nah, ini kenapa harus ke Banjarsari gitu kan? Iya. Jadi gini, Banjarsari itu tinggal di wilayah yang benar-benar hamparan kebun teh yang hijau. Nah, jujur aja, Bapak sebelum jadi kepala desa tertarik dengan desa-desa. Karena Bapak dulu waktu masih suka main-main sebelum jadi kepala desa, pernah keliling keluar kota, kayak ke Bali, Bromo. Suatu waktu Bapak pernah singgah di Wonosari, PTPN 13 kalau nggak salah. Begitu di sana Bapak kepikiran, kok ini desa sejuk, indah, kayak tentram gitu. Padahal Bapak tinggal di area perkebunan. Nah, begitu Bapak terpikirnya ini desa bagus, Bapak punya pikiran gimana kalau misalnya Desa Banjarsari kita sulap juga. Karena kenapa Desa Banjarsari? Bapak masuk mikir bahwa Banjarsari itu kaya dengan sumber daya alamnya. Betul. Kaya dengan panorama alamnya. Betul banget itu. Bahkan Bapak menyuarakan bahwa Pangalengan itu adalah surga yang tersembunyi. Sampai jadi surga dunia teh ya Pangalengan teh. Luar biasa. Oke. Nah, Bapak juga di sini menjabat jadi kepala desa dari tahun 2021. Sekarang udah 2025. Ya, 2025. Nah, banyak perjuangan yang harus Bapak lakukan. Salah satunya membangkitkan daya semangatnya anak muda lah. Iya betul. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh desa, kayak kita bikin gagasan inovasi. Contoh halnya gitulah, Bapak bikin program Garasi Damai di tahun 2020. Damai. Apa itu Pak Garasi Damai? Garasi Damai, gerakan anak muda siap berinovasi. Kayak adik-adik semua ini. Sini juga kan ini penerus. Ya guys, kita calon generasi. Calon generasi. Nah, itu. Oke. Nih Pak, tadi kan kita udah lumayan banyak ya berbicara tentang kalau Pangalengan itu adalah surganya dunia nih Pak. Untuk jumlah penduduknya nih Pak, ada berapa sih jumlah penduduk di Desa Banjarsari ini? Nah, jumlah penduduk Desa Banjarsari 5.864. Wah, berarti itu termasuk yang padat sedikit atau cukup? Cukup, ya. Cukup. Bahkan ada beberapa desa yang warganya masih banyak, di atas 10 ribuan. Oh iya? Oke. Berarti ini termasuk salah satu desa yang
terkontrol kan, Pak? Terkontrol. Oke. Yang Bapak senangnya di desa tuh kayak Bapak benar-benar interaksi langsung sama warga, kerja sama warga. Karena Bapak punya pikiran, majunya tuh desa itu diukur dari kebersamaannya kita. Betul banget, betul. Dari mulai anak muda, ya unsur pemerintahan, warga itu sendiri. Bahkan kemarin juga Bapak membangun jalan untuk pemakaman umum itu melibatkan semua warga. Dan warga pada antusias membantu. Nah, karena ini salah satu indeks desa membangun. Ditimbulkannya swadaya masyarakat. Bahkan Jumat kemarin juga Bapak menginformasikan kepada semua unsur yang ada di Desa Banjarsari untuk melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Wah, keren banget itu Pak, kegiatan yang dapat memotivasi desa. Bapak teh kabelihat teh ngali warga turun. Bawa sampah dari mulai anak sekolah TK, SD, SMP, ibu-ibu rumah tangga, Bapak RW, RT, lembaga semuanya, PKK-nya juga, kader-kader sub semua juga pada antusias. Ikut terjun langsung ya Pak? Ikut terjun langsung dalam kegiatan Jumat bersih. Tapi yang disayangkan nih, banyak juga orang-orang yang buang sampah di mana saja. Bahkan ketika kemarin hari Jumat udah diberesin, hari Sabtunya udah pada berserakan lagi sampah gitu. Bahkan yang informasi yang buang sampah itu bukan warga Desa Banjarsari, tapi dari luar Desa Banjarsari buang sampah di wilayah Desa Banjarsari. Ini pesan buat teman-teman semuanya, mohon maaf, Desa Banjarsari bukan tempat pembuangan sampah. Nah, nanti juga ada perdesnya. Bila mana ada yang buang sampah di wilayah Desa Banjarsari, kita akan ditindak. Itulah demi asliannya Desa Banjarsari. Untuk menciptakan keaslian Desa Banjarsari, kita harus memulai dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Mulai dari hal kecil ya Pak, dari sampah. Karena hal itu tuh kayak sepele, tapi itu akan menimbulkan banyak sekali masalah ya Pak. Kayak di kita kan tidak menemui banjir ya. Nah, uzubillahnya kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan kan Pak, bisa terjadi banjir. So, maka dari itu baraya semua, hayo kita jaga alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali itu, mantap. Oke Pak, tadi kan aku udah denger nih ya beberapa kalau Desa Banjarsari ini adalah surganya dunia gitu ya Pak. Amin. Bapak pasti memiliki potensi besar nggak sih Pak untuk desa tersendiri dengan hal-hal yang dimiliki di desa ini? Potensinya kayak bisa menjadikan desa wisata, atau kita bisa memanfaatkan potensi alamnya. Nah, ini kita harus dulu bangun SDM dulu masyarakat itu semuanya. Harus dimulai dari masyarakat terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dari Bapak sendiri sih, Bapak memiliki atau akan memberi wadah nggak sih Pak kepada masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran di luar yang Bapak inginkan gitu? Nah, untuk wadah kita udah siapin. Salah satu tadi program garasi damai. Bahkan setiap dusun kita bangun rumah dusun. Rumah untuk apa tuh rumah dusun? Untuk meluarkan gagasan, inovasinya, diskusinya di sana. Bahkan desa juga kedepannya akan mengadakan kegiatan kayak safari dusun atau rembuk dusun, musyawarah dusun, seperti itulah. Oke nih baraya semua, ternyata kita itu udah punya wadah nih, tinggal kitanya dong. Ayo dong baraya semua maju nih. Termasuk Ayu sama aku juga ini termasuk generasi muda nih ya, yang benar-benar terima kasih banget Bapak udah support banget gitu ya kepada aku dan temen-temen gitu. Sobat baraya semua yang mau hayu langsung aja. Nih terus nih Bapak kan bisa menjadi Pak Kades yang dapat dicontoh nih Pak buat desa-desa lain, amin ya. Bagaimana sih Pak Bapak dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain? Yang pertama, Bapak begitu jadi kepala desa, yang pertama Bapak mulai cara kepemimpinan Bapak ya. Bapak bikin rasa dan cinta untuk masyarakat. Karena Bapak nggak mau lihat orang tua yang keluar tengah malam, jalannya rusak, gelap. Nah, makanya kita tetap setiap tahun kita percepatan infrastruktur, pembangunan jalan. Biar apa? Puntennya nenek-nenek atau ini keluar di rumah, gitu ini keluar di rumah, ditajung, diserele, jalan leur, pararoek, Korea. Bahkan di tahun sekarang juga kita akan alokasikan jalan penerangan umum atau jalan penerangan lingkungan yang pakai tenaga surya, 1 RW 1 titik setiap tahun akan saya alokasikan. Tapi lihat dulu, nanti ada catatannya nih. RW yang tidak kooperatif, RW yang tidak
mendengarkan instruksinya, bukan mendengarkan siapa ya, mengindahkan instruksinya pemerintahan. Karena ketika kemarin Bapak, contoh kecil, waktu Jumsih, Bapak share nih informasi lewat grup forum RW, lewat grup dusun, lewat flyernya Facebooknya Banjarsari, itu informasi selalu diinformasikan lewat apapun. Tapi realitanya ada beberapa RW yang tidak melaksanakan. Nah itu, makanya itu jadi catatan. Mungkin nanti kita diskusi sama RW-nya. Kenapa? Karena kebersihan itu yang dirasakan bukan cuman kepala desa, bukan cuman perangkat desa, tapi semua masyarakat. Bahkan kemarin juga Pak ngobrol sama warga gitu. Ibu kumaha ya terus bersih ya, raos ke raos Pak gitu. Raos saha abi. Kedepannya mungkin kita harus dipertahankan Bu, jaga lingkungan, bersih di lingkungan, nyaman ku urang, enak ku urang, di desa Banjarsari jadi hegar, sejuk kan kayak gitu. Iya betul Pak. Ini mungkin ada bukan sistem, mungkin ada kesalahan. Nah mungkin depannya kita evaluasi apa sih kesalahan-kesalahannya. Apa berharap kita maju bareng-bareng, bukan pemerintah desa saja, tapi semua harus terlibat. Betul. Unsur-unsur pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, elemen-elemen pemerintahan desa, tokoh agama, budaya, pemuda, karang taruna, semuanya harus terlibat. Kita bangun desa itu bareng-bareng sehingga Banjarsari kedepannya lebih maju lagi. Oke. Harapan Bapak nih Pak, harapan Bapak untuk memajukan desa kedepannya gimana nih? Harapan Bapak, ya tadi Bapak bilang, kita kerjasama bareng-bareng. Kita bangun desa ini bareng-bareng. Bapak siap hadir, karena tadi Bapak bilang bahwa Bapak masuk ke desa tuh bawa apa ya namanya, visinya kita bangun rasa sama cinta. Rasa dan cinta terlebih kalau dahulu, misalnya Pak. seorang pemimpin udah mempunyai rasa sama cinta, yang pastinya beban moralnya makin tanggung jawab. Yang tadi nenek-nenek gak mau keluar rumah, jalannya rusak, keluar malam gelap di jalan, banyak kalah. Bahkan PR-nya itu banyak di desa Banjarsari, kayak kemiskinan ekstrim, stunting, terusan ya putus sekolah di usia remaja, pernikahan dini. Nah ini harus kita stop. Karena majunya satu wilayah diukur dari pemudanya sekarang. Kalau misalnya pola pikirnya, udahlah kita nikah di usia muda, kedepannya kayak gimana? Tapi kalau dari sekarang kita bangun SDM pemudanya, mungkin harapan besar Bapak kedepannya Banjarsari lebih maju sama generasi muda. Betul. Karena Bapak salah satu kepala desa termuda di Kecamatan Pangalengan. Harus dimotivasi juga buat anak muda. Betul banget. Justru karena Bapak yang paling muda, jadi Bapak kayak lebih mengerti gak sih Pak? Jadi anak-anak muda itu lebih gampang untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu kan ya Pak? Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan gak nih Pak? Buat remaja-remaja di luar sana atau buat siapapun itu, mengenai pentingnya memelihara kehidupan entah itu di desa sendiri maupun di luar. Untuk generasi muda, Bapak berpesan, ayo semangat berjuang, karena masa depan kalian semua ada di tangan kalian semua. Berusaha semangat, terus maju, insya Allah suatu waktu nanti apa yang mereka pinginkan akan terwujud selama kita bersungguh-sungguh. Itu aja. Oke, Baraya semua, ternyata masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Ayo kita lebih melek lagi tentang apapun itu di luar sana. Karena sekarang desa-desa sudah banyak mewadahi apa yang kita mau. Itu sekarang balik lagi ke kitanya ya Pak. Kayak kita mau nggak sih untuk merubah desa ini sendiri gitu. Jadi ayo Baraya semua, kita sama-sama membangun apa yang kita mau. Kita bangun generasi emas itu ya Pak. Luar biasa, setuju. Oke, Baraya semua, gimana nih pembahasan kita hari? Seru banget dong pastinya. Tapi kalian semua jangan mau cukup di sini aja dong. Kalian semua harus like, comment, and subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. So jangan lupa juga ingat, masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Kita harus semangat membangun masa depan yang lebih cerah lagi. So see you.